Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih bersama guru daring, belajar daring bersama guru daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal prediksi UP dalam PPG tahun 2024. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Memilih media pembelajaran adalah A. Bu Fani harus terlebih dahulu mengetahui latar sosial dan budaya dari peserta didik dan sekolah tersebut. B. Bu Fani harus memahami karakteristik dari media pembelajaran yang akan digunakan tersebut. C. Bu Fani harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemampuan sekolah. D. Bu Fani harus mengetahui bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran tersebut pada saat pembelajaran. Atau E. Bu Fani harus dapat menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan soal seperti ini ya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu Bu Fani dapat menyusun kegiatan pembelajaran dan menentukan media. Maka Bu Fani ini dengan keterampilannya dapat memilih media itu berdasarkan apa? Apakah pilihan A, atau pilihan B, pilihan C, pilihan D, atau pilihan E? Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya tentang pendapat ahli dari Bapak D.R.S. Sudirman tahun 91 membagi prinsip-prinsip pemilihan media ke dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tujuan pemilihannya. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang tepat. Yang kedua yaitu adalah karakteristik media pembelajaran. Setiap media media pembelajaran itu mempunyai karakteristik tertentu. Baik bisa dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Nah, seorang guru harus dapat memahami karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang bervariasi itu. Apabila guru memahami karakteristik media tersebut, guru dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran di sekolah oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu adalah alternatif pilihan. Alternatif pilihan pada kesempatan kali ini yaitu memilih adalah merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dapat dipertimbangkan. Nah, ini adalah pendapat dari ahli yang bernama Sudirman pada tahun 1991 bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran itu ada 3 kategori. Yang pertama, tujuan pemilihan. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, yaitu adalah alternatif pilihan. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Jika kita mengacu pada pendapat ahli dari Bapak Sudirman tadi, maka kita lihat dulu ya. Maka pilihan A itu adalah pilihan yang kurang tepat. Nah, karena terlebih dahulu mengetahui latar sosialnya, sedangkan tadi tidak ada membahas terkait dengan latar sosial dan budaya. Nah, pilihan B memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nah, ini bisa ya. Ini bisa. Nah, kita simpan dulu. Yang pilihan yang C ya, Bu Fani harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemampuan sekolah. Ini tidak ada ya. Ini tidak ada, maka jawaban ini kurang tepat. Nah, yang pilihan D, Bu Fani harus mengetahui bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran tersebut saat pembelajaran. Nah, ini juga kurang tepat ini ya, karena terus yang pilihan E, Bu Fani harus dapat menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, ini menyesuaikan media pembelajarannya dengan materi yang. Nah, ini benar ya, sebenarnya ini benar, tetapi dalam pendapat ahli itu juga tidak menghasilkan seperti itu. Karena dalam pendapat ahli itu adalah terkait dengan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Nah,
Pak Irham sedang mengajar tentang cara mengerjakan soal cerita terkait penjumlahan bilangan sebagai berikut. Niko mempunyai 10 bola dan Ardan mempunyai 30 bola. Kemudian Ardan memberikan 8 bola kepada Niko. Lalu berapakah jumlah kelereng Niko sekarang? Nah, dalam pengerjaan soal di atas, guru memberitahu kepada siswa bahwa terdapat kata kerja pada soal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Terdapat kata kerja memberikan berkaitan dengan jumlah berkurang, tetapi dengan kata diberi berkaitan dengan penjumlahan. Nah, ini kita garis bawahi dulu ya, terdapat kata memberikan dan diberi. Nah, ketika siswa diberi pengarahan tersebut, siswa dapat menjawab bahwa jumlah bola Niko sekarang ada 2 bola karena terdapat kata memberikan. Ya. Yang diartikan berkurang. Nah, kita garis bawahi. Jika Pak Irham diminta untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran tersebut, lantas apa yang harus dilakukan oleh Pak Irham dengan model pembelajaran konstruktivisme? A. Pak Irham harus melatih kelancaran kemampuan berhitung peserta didik. B. Pak Irham langsung menuliskan sebuah kalimat matematika dari soal tersebut. C. Pak Irham memberikan kunci jawaban terhadap soal tersebut. D. Pak Irham menggunakan metode role playing atau bermain peran pada siswa supaya siswa paham terhadap sebuah kata kerja. Atau E. Pak Irham meminta siswa untuk menghafalkan penjumlahan bilangan. Nah, ini adalah pilihannya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan soal seperti ini, yang ditanyakan yaitu adalah terkait dengan model pembelajaran konstruktivisme. Nah, kita harus tahu dulu bahwa apa itu yang dinamakan dengan model pembelajaran konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini saya kutip dari beberapa ahli ya. Yang pertama itu adalah menurut Abimanyu bahwa teori konstruktivisme adalah sebuah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seseorang bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Nah, ini adalah definisi atau pengertian teori konstruktivisme menurut Abimanyu. Yang kedua yaitu adalah menurut Muslih, yaitu adalah teori konstruktivisme merupakan sebuah proses membangun pemahaman, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari Muslih terhadap teori konstruktivisme. Yang ketiga adalah dari Tobroni. Tobroni mengemukakan bahwa teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan memberikan kesempatan terkait apa yang mereka butuhkan. Sebab melalui ruang dan kesempatan itulah kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi bisa diperoleh sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Ini adalah teori konstruktivisme menurut Tobroni. Yang selanjutnya yaitu adalah menurut Sagala. Sagala mengemukakan bahwa teori konstruktivisme merupakan sebuah landasan seseorang berpikir mengenai banyak hal sesuai dengan pendekatan kontekstual, sehingga pengetahuan yang didapatkan sedikit demi sedikit dihasilkan akan diperluas melalui konteks yang terbatas. Nah, ini adalah sebuah teori konstruktivisme dari Abimanyu, Muslih, Tobroni, Sagala. Jika dari teori keempat ahli ini saya rangkum bahwa yang namanya teori konstruktivisme yaitu adalah sebuah teori belajar yang bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk lebih aktif belajar, menemukan sendiri kompetensi dan juga pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuan yang telah ada di dalam dirinya untuk kemudian diubah atau dimodifikasi oleh pendidik yang memfasilitasi dengan cara merancang berbagai macam tugas, pertanyaan, ataupun tindakan lain yang memancing rasa penasaran peserta didik untuk menyelesaikannya. Itu adalah teori konstruktivisme yang saya rangkum dari keempat ahli tersebut.
Sedangkan tujuan dari teori konstruktivisme yang pertama itu dapat merangsang pemikiran kita untuk berpikir ke ranah inovatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah dapat meningkatkan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu adalah dapat menemukan berbagai hal baru. Dan yang keempat yaitu adalah dapat membentuk sebuah keahlian yang sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Dan yang kelima yaitu adalah mendorong peserta didik untuk berpikir secara mandiri. Ini adalah tujuan dari teori konstruktivisme. Sedangkan manfaat dari teori konstruktivisme yang pertama yaitu adalah dapat mengungkapkan gagasan secara eksplisit, ya. Ini terkait dengan pemecahan masalah atau problem solving. Terus yang kedua yaitu adalah memberikan pengalaman baru atau pengalaman belajar. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengajak seseorang untuk berpikir tentang pengalamannya. Yang keempat yaitu adalah memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Ini adalah manfaat dari teori konstruktivisme. Nah, kita menuju ke soalnya kembali. Bahwa ada seorang guru yang namanya Pak Irham mengajarkan soal cerita terkait dengan penjumlahan bilangan, ya, terkait dengan penjumlahan bilangan, ya, berbagai soal ini, ya. Ada Niko, terus yang dipermasalahkan yaitu adalah kata kerja memberikan dan diberi. Kalau memberikan itu berkaitan dengan jumlah berkurang, karena memberikan dan diberi itu berkaitan dengan penjumlahan. Nah, ini adalah Niko sekarang diibaratkan sudah punya 2 bola karena terdapat kata memberikan. Nah, ini diartikan berkurang. Padahal Niko ini sebenarnya dapat, ya, diberi. Nah, lantas apa yang harus dilakukan oleh Pak Irham dengan model pembelajaran konstruktivisme? Ini kita baca dulu, ya. Pak Irham harus melatih kelancaran kemampuan berhitung peserta didik. Ini bukan teori konstruktivisme, jadi ini kurang tepat, ya. B, Pak Irham langsung menuliskan sebuah kalimat. Nah, ini juga kurang tepat, ya. Yang C, Pak Irham memberikan kunci jawaban terhadap soal tersebut. Nah, ini juga kurang tepat ini, ya. D, Pak Irham menggunakan metode role playing atau bermain peran pada siswa supaya siswa paham terhadap kata kerja. Nah, kata kerja. Nah, ini juga sebuah kata kerja ini, ya. Memberikan, diberi, ini juga termasuk kata kerja. Ini bisa, ya. Berarti ini bisa. Kita centang dulu. E, Pak Irham meminta siswa untuk menghafalkan penjumlahan bilangan. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi pilihan yang tepat untuk jawaban soal ini yaitu adalah pilihan yang D. Pak Irham menggunakan metode role playing atau bermain peran pada siswa supaya siswa paham terhadap kata kerja. Kita menuju soal yang berikutnya. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan sebuah pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran kognitivisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah A. Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. B. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke generalisasi. C. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasa. D. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. E. Penyajian materi pembelajaran disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Nah, jika kita membahas soal-soal seperti ini, ya, soal seperti ini kita harus mengetahui dulu apa itu kognitivisme, apa itu behaviorisme, dan lain sebagainya. Apalagi yang ditanya yaitu adalah tentang kognitivisme. Nah, kita bahas dulu, ya, bahwa yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah humanisme. Yang namanya humanisme yaitu adalah mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. Yang kedua yaitu adalah peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Yang ketiga yaitu adalah guru menghargai kreativitas untuk
kreativitas, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar pada peserta didik. Ini adalah humanisme, yang teori humanisme. Sedangkan yang selanjutnya yaitu adalah teori konstruktivisme, yaitu adalah yang pertama menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke mengeneralisasi. Yang kedua yaitu adalah mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Ini adalah dari teori konstruktivisme. Selanjutnya yaitu adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini yang pertama menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin, bahasan, dan subpoin. Yang kedua yaitu adalah melepaskan rangsangan atau stimulus kepada siswa. Ini adalah teori dari behaviorisme. Terus yang selanjutnya ada teori kognitivisme, yaitu adalah sebuah penyajian materi pembelajaran yang disusun dengan pola atau logika sederhana menuju ke yang kompleks. Yang kedua, memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu adalah proses belajar mengajar harus secara kontekstual dan memiliki makna. Ini adalah teori dari kognitivisme. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa dalam sebuah proses pembelajaran, nah ini ada sebuah proses pembelajaran ini ya, ada proses pembelajaran, seorang guru harus melaksanakan pembelajaran. Nah, berarti ini kita harus tahu guru ini melakukan sebuah proses pembelajaran ini menggunakan teori apa. Nah, padahal di sini sudah diketahui ya teori yang digunakan yaitu adalah sebuah teori kognitivisme. Nah, kita khususkan dulu diterapkan dalam teori pelajaran oleh Bapak guru atau Ibu guru ini adalah teori kognitivisme. Nah, kita bahas. Kalau langkah A mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif, apakah ini teori kognitivisme? Tidak ya. Bahwa yang pilihan A itu adalah teori humanisme. Nah, teori humanisme ya. Saya singkat H. Yang kedua, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif ke generalisasi. Nah, ini adalah konstruktivisme, teori dari konstruktivisme. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik. Nah, ini behaviorisme. Behaviorisme. Memberikan kesempatan kepada peserta didik. Nah, ini konstruk juga ini ya, konstruk. Penyajian materi pembelajaran disusun dari logika sederhana ke kompleks. Nah, ini baru kognitivisme. 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 Berarti pilihan yang tepat yang mana? Tentu pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Pak Faiz sedang mencari materi pembelajaran dan media pembelajaran yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dari internet. Tujuan Pak Faiz mencari materi pembelajaran dan media pembelajaran yaitu untuk kegiatan pembelajaran pada peserta didik tersebut, supaya peserta didik itu tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Lantas, langkah seperti apa yang harus dilakukan Pak Faiz saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. B. Menganalisis potensi-potensi yang terdapat pada peserta didik, relevansi dengan karakteristik lingkungan sekitar atau daerah, dan struktur keilmuan. C. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman materi pembelajaran, dan keluasan materi pembelajaran. D. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, serta alokasi waktu. E. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual,
emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Nah, yang kita pahami terkait dengan materi ini, yaitu adalah bagaimana kita itu mencari yang namanya apa itu yang namanya materi dan media pembelajaran. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah menurut Muhammad Syamsul Arifin pada tahun 2013 mengemukakan bahwa materi pembelajaran itu pada hakikatnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus. Ya, dari silabus yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Nah, ini ya. Nah, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa yang namanya materi pembelajaran, instructional materials ya, adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, ini menurut Muhammad Syamsul Arifin terkait dengan materi pembelajaran. Nah, sedangkan jenis-jenis dari materi pembelajaran itu sendiri, ya, ada yang namanya fakta. Nah, fakta itu adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi biasanya nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan yang lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu adalah adanya fakta. Yang kedua yaitu adalah konsep, ya. Konsep itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru. Nah, pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan yang lain sebagainya. Terus yang selanjutnya setelah fakta, konsep, terus yang selanjutnya yaitu adalah prinsip. Nah, prinsip itu yaitu berupa hal-hal utama atau hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi terkait dengan sebab akibat. Nah, ini adalah yang namanya terkait dengan prinsip. Terus yang selanjutnya ada yang namanya prosedur. Nah, prosedur itu merupakan langkah-langkah yang sifatnya sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi dari sebuah atau dari suatu sistem. Terus yang selanjutnya yaitu adalah karakter. Karakter ini terdiri atas dari sikap dan nilai. Nah, merupakan hasil belajar dari aspek sikap. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dalam bekerja. Nah, ini adalah terkait dengan karakter, sikap, dan nilai. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa yang Pak Faiz itu yang dicari yaitu adalah terkait dengan materi pembelajarannya dan media. Tapi ini kita fokuskan kepada materinya ya dalam kegiatan itu pembelajarannya dari internet. Tujuan Pak Faiz itu dalam mencari materi pembelajaran untuk dan media pembelajaran itu apa namanya untuk kegiatan pembelajaran supaya peserta didik itu tidak mengalami kesulitan dan mudah memahami kegiatan pembelajaran. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh Pak Faiz dalam memilih materi pembelajaran? Nah, ini difokuskan pada materi pembelajaran. Nah, kita ke pilihan A ya. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. Nah, ini bisa ya. Ini bisa ya. Nah, ini bisa. Kita simpan dulu. Pilihan B. Menganalisis potensi-potensi yang terdapat pada peserta didik, relevansi dengan karakteristik lingkungan sekitar daerah. Nah, ini salah ini ya. Kurang tepat ini ya. Pilihan C, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman materi pembelajaran, dan keluasan materi pembelajaran. Nah, ini bisa ini ya. Nah, D, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan alat dan sumber bahan serta alokasi waktu. Ini jelas kurang tepat ini ya. Atau pilihan E,
menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Ini juga kurang tepat. Nah, berarti pilihannya yaitu adalah antara pilihan yang C dan pilihan yang A. Nah, kita kaji dulu bahwa yang namanya materi pembelajaran itu, tadi jenis-jenisnya itu ada yang namanya fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. Ini salah satunya ada ya. Yang tadi sudah dijelaskan terkait jenis-jenis dari materi pembelajaran. Ada fakta, ada konsep, prinsip, prosedur, dan karakter. Karakter itu terdiri atas sikap dan nilai. Jadi, pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Nah, yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik peserta didik harus disertai dengan beberapa hal yang dapat mendukung supaya guru dapat dikategorikan berhasil dalam mendidik, dan penguasaan guru dalam mengajar itu dapat menjadi pembeda jika dibandingkan dengan guru lain. Dalam menggapai keberhasilan pembelajaran adalah A. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan profesional. B. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan kepribadian. C. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan eksklusif. D. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan cakap. Atau E. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan integritas. Nah, ini pilihan yang rumit ya, pilihan yang rumit karena ini benar-benar semua. Kalau dikaji secara ketidaktahuan ini ya, ini bagus-bagus semua. Tapi kita kaji dulu jawaban-jawaban terkait dengan keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik peserta didik yang ibaratnya menjadi pembeda. Elsevier pada tahun 2013 mengidentifikasi 5 bidang yang membentuk keunggulan mengajar bagi guru. Nah, tujuannya penguasaan guru terhadap faktor tersebut menjadikan guru berbeda dengan guru yang lain dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Yakni yang pertama yaitu adalah adanya content knowledge atau pengetahuan konten. Yang kedua yaitu adalah teaching skill atau keterampilan mengajar. Yang ketiga yaitu adalah interpersonal relationship atau hubungan interpersonal. Dan yang keempat yaitu adalah research teaching connection atau koneksi pengajaran penelitian. Serta yang kelima yaitu adalah personality atau kepribadian. Nah, inilah ya, kita perhatikan bahwa 5 faktor menjadi pembeda guru. Ada yang pertama itu adalah content knowledge, yang kedua yaitu adalah teaching skill atau keterampilan mengajar, yang pertama itu adalah pengetahuan konten, yang ketiga lalu adalah interpersonal relationship atau hubungan interpersonal, terus research teaching connection atau koneksi pengajaran penelitian, yang kelima yaitu personality atau kepribadian. Nah, ini 5 ini harus diperhatikan ya, supaya kita dapat membentuk keunggulan mengajar bagi guru. Terhadap penguasaan penguasaan guru bisa dikategorikan guru itu berbeda dengan guru yang lain dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Nah, kita kembali ke soalnya, bahwa pertanyaannya yaitu adalah guru menjadi pembeda jika dibandingkan guru lain dalam menggapai keberhasilan pembelajaran. Nah, pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan profesional. Profesional tidak ada ya. Ini ada, ya. Ini juga ada. Nah, pengetahuan, keterampilan, komunikasi, koneksi, dan kepribadian. Oke, ini ada. Eksklusif tidak ada. Eksklusif tidak ada maksudnya ya. Ini salah. Cakap tidak ada, integritas juga tidak ada. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan kepribadian. Kita menuju soal yang selanjutnya. Pak Iwan melakukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan.
melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Dari ilustrasi di atas tergambar jelas jika Pak Iwan sedang menerapkan model pembelajaran A. Discovery learning, B. Problem based learning, C. Cooperative learning, D. Inquiry learning, atau E. Project based learning. Nah, jika kita mendapatkan misalkan contoh soal seperti ini ya, jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita harus tahu dulu apa model-model yang sesuai dengan pilihan ini. Kalau kita tidak mengetahui tentang model-model pembelajaran sesuai pilihan ini, otomatis tidak akan bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Kita harus tahu dulu, kita harus mengetahui dulu apa itu discovery learning, PBL, cooperative learning, inquiry learning, dan PJBL atau project based learning. Nah, kita bahas satu-satu ya, bahwa yang namanya inquiry learning, dari inquiry learning dulu ya, yaitu adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan sebuah pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam bentuk atau dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Ini adalah inquiry learning. Sintaknya yaitu adalah dari orientasi, terus merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, terus mengumpulkan data, terus menguji hipotesis, dan diakhiri dengan simpulan atau mengeneralisasi. Ini adalah dari inquiry learning. Sedangkan dari discovery learning, yaitu adalah sebuah model pembelajaran penyingkapan atau sebuah penemuan ya, discovery learning. Nah, discovery learning ini yaitu adalah sebuah model pembelajaran yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu simpulan. Discovery learning ini terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery learning ini dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Nah, sintaknya dari discovery ini pertama yaitu adalah kita memberi rangsangan atau menstimulasi, identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan mengeneralisasi atau membuat simpulan pada data. Ini adalah model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya yaitu adalah problem based learning atau PBL. Nah, sesuai dengan namanya ya, problem based learning yaitu adalah sebuah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Ini adalah problem based learning atau model pembelajaran PBL. Sintaknya dari model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama jelas ya bahwa orientasi masalah, karena kita melakukan model ini harus ada masalah ya. Terus kita mengorganisasikan peserta didik, memberi bimbingan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya mengevaluasi dan menganalisis pemecahan sebuah masalah. Ini adalah sintak dari model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran project based learning atau PJBL, adalah sebuah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses pembelajaran atau proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya peserta didik ini diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik.
Sintak dari model ini, maaf ya, ini maksudnya project based learning ini ya, yaitu adalah pertanyaan mendasar, menyusun desain perencanaan proyek, membuat jadwal, memonitor keaktifan peserta didik, menguji hasil kinerja peserta didik, dan mengevaluasi pengalaman. Ini adalah model pembelajaran project based learning atau PJBL. Nah, kita kembali ke soal ya, bahwa ada guru yang namanya Pak Iwan melakukan kegiatan yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini mengajukan pertanyaan, terus melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Nah, ini merupakan sintak ini. Yang pertama yaitu telah mengajukan pertanyaan dulu, terus melakukan penyelidikan ya atau pencarian, eksperimen, penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Nah, sudah kelihatan ya bahwa yang namanya model ini apakah discovery learning? Tentu tidak. Problem based learning? Tidak juga. Apalagi cooperative learning ini juga salah ya. Inquiry learning ini bisa ya, karena project based learning ini tidak bisa. Berarti yang tepat yaitu adalah inquiry learning. Pilihan D. Nah, kita menuju soal yang selanjutnya. Dalam rangka penelitian tindakan kelas. Nah, kita garis bawahi dulu ya. Penelitian tindakan kelas atau PTK. Guru membelajarkan sebuah peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Nah, guru membelajarkan seorang peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang dapat diselesaikan adalah: A. Minat belajar siswa yang rendah. B. Motivasi belajar siswa yang kurang. C. Miskonsepsi pada materi. D. Kemampuan berpikir kritis. Atau E. Kerjasama antar teman. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang baik semua ya. Pilihan yang baik jika kita menganalisis secara keilmuannya, maka ini bisa dikatakan benar semua, karena pembelajaran itu harus mengacu pada minat, motivasi, dan tidak boleh miskonsepsi pada materi, sehingga siswa peserta didik dapat berpikir kritis dengan kerjasama antar teman. Nah, ini bila digabung ini seperti itu, tapi kita fokusnya bukan di soal itu ya, bukan hal yang seperti itu. Kita fokusnya pada apa? Kita fokusnya yaitu adalah pada model cooperative learning. Nah, jika kita paham, jika kita sudah mengetahui tentang model cooperative learning, maka kita akan bisa memilih pilihan yang sesuai dengan model cooperative learning. Apakah model cooperative learning itu sesuai yang harus yang dapat diselesaikan itu adalah minat, motivasi, miskonsepsi, atau berpikir kritis, apakah malah kerjasama antar teman. Nah, di antara pilihan A, B, C, D, E, dan E ini, yaitu adalah pilihan yang tepat, yaitu adalah pilihan E. Nah, kenapa? Karena yang namanya model cooperative learning ini, yaitu adalah model yang tujuannya yaitu adalah tujuan untuk dapat belajar secara kelompok, dan kelompok itu identik dengan yang namanya kerjasama atau diskusi, seperti itu. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membuat sebuah produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, dan hasil karya seni adalah penilaian: A. Penilaian praktik. B. Penilaian sikap. C. Penilaian proyek. D. Penilaian portofolio. Atau E. Penilaian produk. Nah, untuk soal-soal seperti ini yang kita bahas adalah yang pertama itu adalah sebuah penilaian ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya penilaian itu ada beberapa macam, ada penilaian praktik, sikap, proyek, portofolio, dan produk. Nah,
Macam-macam penilaian dalam keterampilan. Yang pertama yaitu adalah penilaian praktik. Penilaian praktik itu biasanya dilakukan dengan rangkaian sebuah kegiatan. Itu adalah penilaian praktik. Yang kedua yaitu adalah penilaian proyek. Penilaian proyek ini yaitu adalah penilaian yang biasanya disusun secara terjadwal dan bersifat penyelidikan atau investigasi. Yang ketiga yaitu adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu biasanya mengacu pada kumpulan karya atau kumpulan berkas. Yang keempat yaitu adalah penilaian produk. Penilaian ini dalam penilaian produk itu biasanya menghasilkan sebuah karya. Karya itu bisa disebut juga dengan produk ya, bisa disebut juga dengan produk yang dikerjakan atau yang biasanya dikerjakan dengan kelompok maupun individu. Nah, jadi untuk pertanyaan ini penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik. Nah, kemampuan peserta didik dalam membuat sebuah produk teknologi seni seperti makanan, pakaian, dan hasil karya seni tentunya adalah penilaian produk. Jadi pilihannya yang tepat adalah pilihan yang E, penilaian produk. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di modul ajar tersebut. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu dulu yang namanya evaluasi formatif itu apa, sumatif itu apa, selektif itu apa, diagnostik dan penempatan itu evaluasi yang seperti apa. Nah, kita akan kaji dulu ya. Bahwa yang pertama dari jenis-jenis evaluasi yang kita harus tahu, jenis evaluasi yang pertama yaitu adalah evaluasi pretest dan posttest. Yang namanya evaluasi pretest dan posttest itu adalah, kalau pretest itu merupakan kegiatan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Sementara kalau posttest, ya ini pretest saya garis bawahi. Nah, kita lanjutkan, untuk posttest itu merupakan kegiatan tes yang sudah dilakukan. Nah, ini bedanya, kalau pretest itu sebelum, kalau posttest itu sesudah. Terus selanjutnya yaitu adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu adalah jenis evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan serta kelemahan dari peserta didik itu dicari solusinya. Ini adalah evaluasi diagnostik. Terus yang ketiga yaitu adalah evaluasi selektif. Evaluasi selektif ini adalah jenis evaluasi yang menyaring siswa yang sesuai dengan kriteria pada suatu program. Nah, misalkan selektif itu kan menyaring. Jadi misalkan pada seleksi untuk memilih peserta olimpiade. Nah, itu adalah evaluasi selektif. Terus yang ketiga yaitu adalah evaluasi penempatan. Nah, evaluasi penempatan ini yaitu adalah disesuaikan atau kita memilih siswa yang sesuai dengan kemampuannya, lalu ditempatkan di tempat yang sama atau di program yang sama atau program yang tepat. Ini adalah evaluasi penempatan. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi formatif. Ini bisa disebut juga dengan ulangan atau ujian ya. Biasanya evaluasi formatif kalau setiap ulangan, yang namanya ulangan itu diadakannya pada akhir suatu materi atau suatu bab pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini diselenggarakan pada setiap akhir semester atau bisa disebut juga dengan UAS atau ujian akhir semester. Nah, ini adalah jenis-jenis evaluasi, ada pretest dan posttest, evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Kita kembali ke soalnya, bahwa ada seorang guru ini ya, ada seorang guru merancang sebuah evaluasi mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi yang tepat yang digunakan untuk apa oleh guru tersebut? Ya, untuk
Kita lihat menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Lah tentunya pilihannya yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Yang tepat yaitu adalah pilihan evaluasi sumatif. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah pertanyaannya, beradaptasi untuk menyesuaikan diri atau fleksibilitas dan mengelola serta mengintegrasikan media pembelajaran dan teknologi dalam upaya untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Berdasarkan kejadian atau ilustrasi berikut, guru tersebut menggambarkan sebuah kecakapan guru pada abad 21 adalah A. Tanggung jawab sosial. B. Kecakapan informasi dan media. C. Bernalar kritis. D. Kreativitas dan keingintahuan profesionalitas. E. Kecakapan komunikasi dan interaksional. Nah, ini yang dicari yaitu adalah kecakapan guru pada abad 21. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa yang namanya kecakapan guru abad 21 itu sangat banyak sekali atau bermacam-macam. Nah, kecakapan guru pada abad 21 yang pertama yaitu adalah kecakapan berkomunikasi. Nah, kecakapan dalam berkomunikasi ini mereka akan sulit dalam profesinya. Jika kita ada kendala, maka akan sulit dalam profesinya untuk mentransfer ilmu ya kepada peserta didik. Kecakapan ini biasanya meliputi memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi baik secara lisan, tulisan, maupun menggunakan multimedia. Itu dari kecakapan berkomunikasi. Yang kedua adalah kreativitas dan keingintahuan profesional. Gaya pengajaran dari seorang guru yang monoton dan kurangnya kreativitas serta keingintahuan keintelektualan seorang guru, banyak guru mengajar hanya bermodalkan teori keguruan dan tidak mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Ini dari kreativitas dan keingintahuan profesional. Yang ketiga yaitu adalah berpikir kritis dan berpikir dalam sistem. Keterampilan berpikir kritis adalah suatu proses berpikir dan bertindak atas dasar fakta yang ada, dimulai dengan mengenali kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari bertindak, berusaha membuat pembenaran yang rasional untuk memahami dan mengambil keputusan yang bersifat kompleks, dan selalu memahami serta membuat hubungan antar sistem. Ini adalah ranah dalam berpikir kritis dan berpikir dalam sistem. Selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab sosial. Nah, orang tua atau masyarakat umumnya menyekolahkan anaknya itu dengan harapan atau tujuan anaknya akan berubah dalam hal etika, keterampilan menjadi pribadi yang baik. Tanggung jawab seorang guru sebagai pribadi yang dituntut kompetensi sosialnya karena harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan mencerminkan perilaku etis pribadi, pekerjaan, serta hubungan bersama. Nah, yang terakhir yaitu adalah kecakapan informasi. Nah, kecakapan informasi ini yaitu adalah agar proses pengajaran guru menjadi menarik dan menantang. Karena di era globalisasi ini dan tanpa batas ini, guru harus mampu menganalisis, mendekati, mengelola, mengintegrasikan, dan membuat informasi dalam berbagai bentuk dalam media atau dan media. Nah, ini adalah kecakapan informasi dari guru abad 21. Nah, kita kembali ke pembelajarannya ya, bahwa dalam untuk beradaptasi menyesuaikan diri atau fleksibilitas. Nah, ini ada kata mengelola, mengintegrasikan media pembelajaran dan teknologi. Nah, gunanya untuk apa? Berupaya untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, sesuai dengan kecakapan guru abad 21. Ini saya khususkan. Kecakapan guru abad 21. Pilihannya yang mana? Apakah pilihan A, B, C, D, E? Tanggung jawab sosial, kecakapan informasi dan media, bernalar kritis,
kreativitas dan keingintahuan profesionalitas, atau E, kecakapan komunikasi dan interaksional. Nah, berarti isinya yang tepat pilihan yang mana? Tentunya adalah pilihan yang B, kecakapan informasi dan media. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Ibu Dian memahami terkait dengan prinsip pembelajaran di era sekarang harus dapat mengimplementasikan sistem pembelajaran pada abad 21. Di era pembelajaran abad 21, terdapat salah satu yang harus diperhatikan, yaitu adalah critical thinking atau berpikir kritis. Dengan melihat sebuah masalah, peserta didik dapat menghubungkan pembelajaran dengan sebuah disiplin ilmu terkait. Pembelajaran yang telah diterapkan oleh Ibu Dian supaya peserta didik dapat mencapai dan mengimplementasikan ranah pada abad 21, yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan memecahkan masalah, yaitu A. Ibu Dian meminta peserta didik untuk membentuk kelompok guna membuat sebuah poster. Lalu poster tersebut disusun sesuai dengan hasil pemikiran dari kelompok peserta didik tersebut. B. Ibu Dian meminta siswa untuk mengerjakan soal yang jenisnya High Thinking Order Skill atau HOTS. Pilihan C. Ibu Dian memberikan stimulus pada kelompok siswa untuk dengan menunjukkan 4 gambar. Lalu Ibu Dian meminta kelompok siswa untuk memilih salah satu gambar tersebut, tetapi harus dapat mengemukakan pendapatnya dalam memilih gambar tersebut. D. Ibu Dian membuatkan soal-soal pada kelompok siswa dan meminta kelompok siswa tersebut mengerjakan mengenai soal tersebut untuk dapat memecahkan sebuah masalah. E. Ibu Dian meminta kelompok peserta didik untuk mempresentasikan gagasannya. Kemudian kelompok peserta didik yang lain dapat mengkritisi gagasannya dari kelompok peserta didik yang melakukan presentasi. Nah, ini yang kita kita bahas, yaitu adalah terkait dengan pembelajaran pada abad 21, ya, yang diperhatikan pada tahap critical thinking atau ranah berpikir kritis. Sedangkan pada ranah abad 21 ada yang namanya critical thinking and problem solving, berpikir kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, sebelum kita menjawab soal seperti itu dulu, bahwa kita juga harus tahu dulu apa yang dinamakan pembelajaran pada abad 21, ya. Bahwa yang namanya pembelajaran abad 21 adalah sebuah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Nah, ini adalah definisi dari pembelajaran abad 21. Yang artinya, yaitu adalah di abad ini peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan sebuah teknologi, menjadi insan literal, serta berakhlak yang baik. Nah, itulah mengapa bahwa yang namanya kompetensi yang harus dimiliki pada abad 21 itu mencakup 4C, ya. Yang pertama yaitu adalah kolaborasi atau bahasa Inggrisnya collaboration. Yang kedua yaitu adalah inovasi atau innovation. Yang ketiga yaitu adalah komunikasi, ya. Yang keempat yaitu adalah ranah berpikir kritis dan memecahkan sebuah masalah, critical thinking and problem solving. Terus yang kelima yaitu adalah kreatif atau creativity. Ini adalah model pembelajaran abad 21, ya. Sedangkan ciri-ciri dari pembelajaran abad 21 yaitu yang pertama yaitu adalah selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Yang kedua, selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis, maupun agama. Yang ketiga yaitu adalah mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Yang keempat yaitu adalah penanaman nilai integritas di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keragaman masyarakat global.
Dan yang kelima tentunya yaitu adalah pembelajaran harus berpusat atau dipusatkan pada peserta didik. Nah, ini adalah ciri-ciri pembelajaran pada abad 21. Nah, kita kembali ke soalnya bahwa yang kita cari yaitu adalah ranah pembelajaran abad 21. Ya, pembelajaran abad 21. Ada critical thinking, sedangkan yang kita cari yaitu adalah ranah critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan memecahkan sebuah masalah. Pilihan A, Ibu Dian meminta untuk membentuk kelompok guna membuat poster, lalu poster tersebut disusun sesuai dengan hasil pemikirannya. Ini bukan ranah critical thinking ya, tapi ini kreatif ya. Ini salah. Ibu Dian meminta siswa untuk mengerjakan soal yang jenisnya high order thinking skill. Ini bisa ini sebenarnya, tapi ini hanya berpikir kritis dan memecahkan sebuah masalah. Ini jadi kurang tepat ini. Ibu Dian memberikan stimulus pada kelompok siswa untuk menunjukkan gambar. Lalu Ibu Dian meminta kelompok siswa untuk memilih salah satu gambar tersebut, tetapi harus mengemukakan pendapatnya. Ini juga salah karena ini ranahnya komunikasi. Ya, komunikasi. Ibu Dian membuatkan soal-soal pada kelompok siswa dan meminta kelompok siswa itu tersebut mengerjakan mengenai soal tersebut dapat memecahkan sebuah masalah. Ini bisa ranah berpikir, ini bisa ini ya, karena ranahnya itu berpikir kritis ya, mengerjakan dan memecahkan sebuah masalah. Ini ranah problem solving. Nah, ini kita simpan dulu. Pilihan E, Ibu Dian meminta kelompok peserta didik untuk mempresentasikan gagasannya. Kemudian kelompok peserta didik yang lain mengkritisi gagasan dari kelompok peserta didik yang melakukan kegiatan presentasi. Ini critical thinking dan komunikasi ya, berarti ini salah. Jadi pilihan yang tepat untuk jawaban dari soal ini yaitu adalah pilihan yang D. Ibu Dian membuatkan soal-soal pada kelompok siswa dan meminta kelompok siswa tersebut mengerjakan mengenai soal tersebut untuk dapat memecahkan sebuah masalah. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Pak Basir adalah seorang pengajar mata pelajaran matematika dan mendapat tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah pada bidang kurikulum. Pak Basir diminta kepala sekolah untuk menganalisis terlebih dahulu pada kurikulum untuk dapat diimplementasikan pada Bapak Ibu guru, kemudian diimplementasikan pada peserta didik yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran yang akan dapat diinformasikan pada rekan sejawat guru di sekolahan tersebut. Maka yang harus dilakukan Pak Basir untuk dapat dianalisis dalam kaitan hal tersebut adalah A. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran atau TP, pengalaman belajar sesuai, menentukan materi, dan tidak lanjut. B. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar sesuai, menentukan materi, dan refleksi. C. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar sesuai, menentukan materi, dan pengayaan remedial. D. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar sesuai, menentukan materi, dan modul ajar. E. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar yang sesuai, menentukan materi, dan instrumen penilaian. Nah, sebelum kita membahas soal seperti ini, soal seperti ini untuk menelaah kurikulum ini ya, tentunya untuk mengembangkan sebuah kurikulum dalam kegiatan pembelajaran maksudnya, itu kita harus tahu dulu tentang apa saja yang harus dikembangkan pada kaitan kurikulum. Nah, menurut Ionescu tahun 2013 mengumumkan bahwa dalam menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran dan mengembangkan sebuah kurikulum, itu yang pertama yang harus dicakup adalah prinsip pengembangan kurikulum. Terus yang kedua yaitu adalah tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah menentukan pengalaman belajar yang sesuai. Dan yang keempat yaitu adalah menentukan materi pembelajaran.
Yang kelima yaitu adalah menata materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran. Serta yang keenam yaitu adalah menetapkan instrumen penilaian hasil pembelajaran. Nah, ini yang harus dicakup terkait dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dan mengembangkan sebuah kurikulum. Yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, menentukan pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan materi pembelajaran. Yang kelima, menata materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran. Dan yang keenam, yaitu adalah menetapkan instrumen penilaian hasil pembelajaran. Nah, kita kembali ke soal ya. Pak Basir adalah seorang pengajar mata pelajaran matematika di sekolahnya. Beliau mendapat tugas sebagai wakil kepala sekolah pada bidang kurikulum. Nah, Pak Basir ini diminta kepala sekolah untuk menganalisis terlebih dahulu kurikulumnya yang akan diimplementasikan pada peserta didik, melalui Bapak Ibu guru. Nah, maka yang harus dianalisis Pak Basir dalam kaitan tersebut adalah untuk pilihan A, B, C, D, E ini sama ya, TP, tujuan pembelajaran juga sama, pengalaman belajar ini juga sama semua, menentukan materi ini juga sama semua. Nah, tinggal yang belakangnya saja ya. Pilihan A tidak lanjut, nah ini tidak ada ya, berarti ini kurang tepat ya. Pilihan B, refleksi, ini juga tidak ada ya. Pilihan C terkait dengan pengayaan remedial, itu juga tidak ada. Modul ajar juga tidak ada ya untuk pilihan E. Nah, berarti yang tepat yaitu adalah instrumen penilaian. Jadi yang harus dianalisis dalam kaitan hal kurikulum untuk pendekatan pembelajaran, strategi, teknik, dan metode, itu yang pertama yang itu harus mencakup prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar yang sesuai, menentukan materi, dan instrumen penilaian. Kita menuju ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan pada pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas soal seperti ini, kita harus tahu dulu yaitu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Kalau kita tidak mengetahui tentang kemampuan-kemampuan dasar dalam memilih media, kita tidak akan bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Nah, menurut Dr. Andes Sudirman pada tahun 1991, beliau membagi prinsip-prinsip pemilihan media pengajaran atau media pembelajaran ke dalam 3 kategori. Nah, 3 kategori itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kategori yang pertama adalah tujuan pemilihannya. Nah, tujuan pemilihan ini maksudnya yaitu adalah dalam pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan itu harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan media yang tepat. Nah, terus yang kedua yaitu adalah karakteristik media pembelajaran itu sendiri. Maksudnya setiap media pembelajaran atau media pengajaran itu mempunyai karakteristik tertentu atau karakteristik yang variatif, baik dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatan maupun cara penggunaan. Seorang guru itu harus memahami karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang bervariasi tersebut. Sedangkan apabila guru itu memahami karakteristik media tersebut, guru dihadapkan. Nah, apabila guru ini tidak memahami ini ya maksudnya, apabila guru ini tidak memahami karakteristik media tersebut, guru nanti akan dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran di sekolah oleh peserta didik.
Terus yang ketiga yaitu adalah alternatif pilihan, kategori alternatif pilihan, yaitu memilih merupakan sebuah proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dapat dipertimbangkan. Nah, ini adalah penjelasan dari 3 kategori membagi prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran atau media pengajaran menurut Dr. Andes Sudirman tahun 1991. Nah, kita kembali ke soalnya, yaitu kemampuan apa yang harus dimiliki ya, kemampuan yang harus dimiliki, yang kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Guru harus mengetahui latar sosial budaya, ini kurang tepat ya. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran, ini juga kurang tepat. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke, ini bisa ya. Terus yang D, guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah, ini juga kurang tepat. Yang E, guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, sebenarnya ini bisa, tapi ini menyesuaikannya materi, guru menyesuaikan ini apa maksudnya, kurang dirincikan ya. Jadi ini saya katakan juga kurang tepat. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut.